Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer, channel YouTube Ray Utami dan Benua. Oke guys, jadi mungkin teman-teman ada sebagian yang sudah menonton live saya dengan Ardi ya. Pada saat kemarin itu gue sempat melakukan live dengan Ardi, kita bersama-sama lakukan live dengan materi yang cukup menarik untuk untuk diperbincangkan lah ya. Ardiawan Haley begitu. Jadi di sana itu judulnya cukup cukup unik gitu ya. Viral Bang Benua dan Roy Sakti mau dibunuh begitu. Jadi di sana itu kita membahas tentang adanya ancaman, adanya gerakan yang menurut gua adalah gerakan kriminal yang cukup mengerikan sebenarnya, karena hal ini menjadi resiko bagi kami ini begitu, bagi gua, bagi Roy, bagi Pak Chandra, bagi Abraham. Ini adalah suatu gerakan yang menurut kami berbahaya bagi kami begitu ya, yang membahayakan diri kami sebenarnya begitu. Nah, gua akan tampilkan satu penampakan yang kemarin menjadi pembahasan kami begitu ya, dimana di sana nih, ini gua akan tampilkan di sini nih biar teman-teman bisa lihat ya. Yang mana ini kalau kita lihat ini adalah grup asosiasi robot trading begitu ya. Ini nggak tahu nih grup apa nih, apakah grup WhatsApp atau grup Telegram, kayaknya sih Telegram ya. Kayaknya Telegram deh ya, karena dia ini ya. Nah, di sana itu ada begitu banyak hashtag begitu. Yang pertama itu ada tangkap Roy Sakti begitu ya. Lalu ada lagi yang diposting oleh AR begitu, yang akunnya itu disebut AR, tembak mati Chandra Teja, Roy Sakti, Abraham Santosa, Pablo Benua begitu. Lalu ada lagi orang yang berkomentar di bawah, "Wir bro" gitu, udah scam tanda tanya. Lalu di bawahnya lagi ada Mike T ya kan. Di sana tuh menuliskan kayak hashtag begitu ya. Tembak mati Chandra Teja, Roy Sakti, Abraham Santosa, Pablo Benua, dan itu terus menerus tuh. Tembak mati Chandra Teja, Roy Sakti, Abraham Santosa, Pablo Benua begitu. Dan ternyata hashtag tersebut itu menghebohkan dan dianggap serius oleh begitu banyak orang begitu ya. Dan ramai sekali, orang banyak yang melakukan repost terhadap itu berulang-ulang di dalam grup itu, yang teman-teman tahu ya bahwa di sini ini ada 4.400 orang di asosiasi robot trading begitu. Gue cuma ingin sampaikan begini. Kemarin dalam isi pembicaraan kami begitu ya, sempat Ardi itu mengucapkan kalimat begini, bahwa dia meyakini, dan sebenarnya bukan cuma dia meyakini, gue juga meyakini hal yang serupa begitu. Kami meyakini bahwa untuk membuat gerakan seperti itu tuh harus orang yang memiliki nyali di luar daripada nalar manusia begitu, nyali di luar daripada nalar manusia begitu, sehingga berniat untuk melakukan gerakan memprovokasi untuk melakukan tindakan kriminal pembunuhan terhadap seseorang begitu. Nah, setelah kita telusuri, kami menduga begitu ya, orang yang menyebarkan hashtag tersebut, orang yang menyebarkan gerakan tersebut adalah orang yang bisa jadi di bawah pengaruh daripada narkotika begitu, narkoba begitu, terutama dalam hal sabu-sabu begitu. Dan itu sangat diyakini sekali sepertinya oleh Ardi begitu. Dia sangat meyakini sekali bahwa itu adalah disebarkan oleh seseorang yang memang di bawah pengaruh narkoba begitu. Nah, gua melihat begini, banyak orang yang bertanya sama gua begitu, "Bang, masa sih orang seberani itu?" Apalagi itu katanya asosiasi robot trading. Masa di dalam satu asosiasi mengajarkan untuk membunuh orang, dan banyak pula itu yang merepost kan begitu ya. Yang pertama, gue ingin sampaikan, grup ini dibuat sebenarnya bertujuan apa tuh, asosiasi robot trading begitu. Gue ada berencana memang untuk melaporkan kejadian tersebut, karena ini adalah ancaman yang sangat serius menurut gue
yang bisa jadi ini delik yang menurut gue sebagai pintu masuk untuk membubarkan asosiasi robot trading tersebut tuh. Gue sempat berpikir gue ingin melaporkan karena gue jujur saja, gue dengan adanya robot itu gue sendiri agak was-was begitu karena gue punya anak dan istri, gue punya keluarga juga, gue agak was-was ya. Yang gue khawatirkan tiba-tiba gue di jalan benar-benar ditembak mati bagaimana begitu ya. Nah sehingga gue ada berencana memang untuk berkonsultasi dengan pihak yang berwajib bagaimana agar grup tersebut dapat dipantau betul-betul, dapat dipantau, dapat difilter supaya tidak kemasukan orang-orang yang menyebarkan ketakutan di sana, menyebarkan teror, menyebarkan provokasi untuk melakukan tindak kriminal begitu. Artinya, gue mengkhawatirkan grup itu menjadi potensi perbuatan-perbuatan kriminal yang lain yang ada di luar. Karena adanya gerakan tembak mati itu menurut gue adalah gerakan kriminal yang melanggar hak asasi manusia begitu. Artinya itu adalah hukum tertinggi itu adalah hukum yang benar-benar tidak mementingkan keselamatan orang begitu, sehingga itu adalah perbuatan yang sangat fatal sekali. Dan kalau di dalam hukuman pembunuhan itu adalah pelanggaran yang cukup berat, pelanggaran HAM yang cukup berat dan bisa dikatakan hukumannya sangat berat sekali begitu. Artinya kalau hukuman yang sangat berat sekali seperti itu saja bisa diadakan di dalam robot trading itu, di dalam asosiasi yang dibuat di dalam grup itu, artinya sangat berpotensi untuk menimbulkan tindakan-tindakan kriminal lain di dalam grup tersebut. Sehingga menurut saya grup tersebut layak untuk dibubarkan begitu. Grup tersebut layak untuk segera dimusnahkan begitu. Karena khawatirnya akan menimbulkan korban di kemudian hari begitu. Korban itu bisa dalam bentuk berbagai hal. Bisa jadi itu gua, bisa jadi misalnya gua menjadi korban tembak mati sesuai dengan provokasi yang mereka buat karena isinya 4.400 orang. Itu gila, itu banyak itu. Ya. Jadi kalau seandainya bisa jadi itu korban gua atau bisa jadi orang lain yang menjadi korban gitu. Akhirnya itu grup menjadi grup yang benar-benar menyebarkan ketakutan lah, sehingga grup tersebut menurut gua layak untuk dibubarkan gitu. Jangan sampai grup tersebut justru malah blunder pada akhirnya begitu ya. Jadi gua sepakat sebenarnya dengan Ardi, bisa jadi memang itu dalam pengaruh narkoba, bisa jadi orang yang menyebarkan itu dalam pengaruh narkoba. Cuman gua ada keyakinan begini, sesungguhnya orang yang membuat hashtag seperti itu tuh, membuat gerakan seperti itu bisa jadi adalah orang-orang yang memang sadar betul bahwa grup tersebut adalah grup yang sangat mudah untuk diprovokasi begitu. Karena dia tahu kualitas berpikir daripada orang-orang yang ada di dalam itu, nalar berpikir daripada orang-orang yang ada di dalam grup tersebut adalah nalar yang jongkok begitu. Bisa jadi ya. Sehingga dia melemparkan gerakan tersebut dan terbukti banyak orang yang melakukan repost begitu. Banyak orang yang melakukan repost terhadap hashtag tersebut begitu. Artinya orang tersebut dapat kita pastikan ya, dia melakukan hal tersebut dengan sengaja untuk memancing kemarahan daripada 4.400 orang yang ada di dalam tersebut untuk melakukan tindakan kriminal yang tadi gua sampaikan. Tembak mati lah, apalah segala macam lah itu ya. Nah, sehingga menurut gua sangat berbahaya sekali. Bukan berbahaya hanya dalam segi nyawa begitu. Gua takut hari ini dia bisa bikin hashtag seperti itu tuh. Besok-besok dia bisa menjadi membuat semua yang ada di grup ini saling bunuh-bunuhan nantinya gitu. Bisa jadi seperti itu. Karena kita bisa tahu lah ya, di dalam satu grup itu terdiri dari 4.400 orang. Kalau satu membuat narasi A, satu lagi membuat narasi B, lalu ada provokasi yang manas-manasin, ini kan bisa menjadi keributan yang besar dan akhirnya nanti bisa jatuh korban gitu. Jadi gua nggak tahu tujuan dibuat daripada grup ini apa gitu. Apakah memang tujuannya adalah memang untuk mengesahkan asosiasi robot trading, membuat gerakan untuk adanya legalisasi robot trading, atau jangan-jangan memang grup tersebut dibuat untuk melancarkan provokasi gitu. Ya kita nggak tahu. Yang pasti gua akan menelusuri dan gua akan mengambil langkah-langkah atau upaya-upaya hukum untuk meminta keadilan, meminta jaminan keamanan daripada pihak yang berwajib ya, sehingga
gua akan akan menelusuri siapa yang ada di dalam asosiasi robot trading tersebut begitu, di dalam grup tersebut begitu, sehingga nanti kita akan tahu siapa yang memulai, dan setelah kita tahu ya kita akan laporkan kepada pihak yang berwajib supaya benar-benar bisa diselesaikan dengan baik begitu ya. By the way, kalau kita bicara tembak mati, cuman gua agak aneh, memang nama gua tuh di akhir tuh. Ada yang pertama itu kalau misalnya kita telusuri gitu ya, kita lihat tembak mati itu yang pertama itu adalah Chandra Teja duluan tuh. Jadi Pak Chandra itu menjadi orang yang duluan ingin ditembak mati. Lalu yang kedua adalah Roy Sakti gitu. Yang ketiga Abraham Santosa, yang keempat adalah Pablo Benua ya. Untungnya gue terakhir ya, jadi jadi yang kalaupun seandainya ini benar ya gue belakangan lah gitu. Gitu. Jadi intinya agak menarik dan membuat dan menantang gue untuk rasanya mencari tahu gitu siapa orang yang ada di balik hashtag tersebut gitu. Ya apapun lah itu ceritanya ya, mau membunuh mau apa. Sebenarnya kalian tuh orang-orang yang ada di dalam grup asosiasi robot trading tersebut yang membuat hashtag seperti itu harusnya berpikir begitu. Itu adalah bagian daripada pengalihan isu kuncinya. Membuat isu bahwa tembak mati Chandra Teja, tembak mati ini, tembak mati, itu adalah pengalihan isu yang sesungguhnya begitu. Agar apa? Agar kalian akan fokus terhadap permasalahan itu, terhadap isu itu. Padahal ada isu yang menurut gue lebih prinsip yang harus untuk kita suarakan dan tegaskan gitu ya, yaitu adalah isu withdraw all begitu. Bagaimana caranya agar Anda itu jangan sampai ikut arus dalam isu yang dibuat begitu. Ya Anda harus benar-benar meningkatkan fokus Anda terhadap kebutuhan yang harusnya Anda dapatkan begitu, yaitu mendapatkan kembali uang Anda begitu. Uang yang telah Anda masukkan ke dalam robot trading yang sudah dinyatakan ilegal oleh pemerintah begitu ya. Dengan cara ya Anda harus lakukan gerakan menuntut, gerakan harusnya di sana itu tembak mati yang tidak melakukan withdrawal begitu. Harusnya seperti itu. Bukan malah tembak mati kita begitu. Orang-orang yang selalu berupaya baik mengingatkan Anda gitu ya. Mengingatkan Anda untuk menyelamatkan uang Anda, lalu Anda mau matikan kami gitu. Mau bunuh kami gitu. Itu kan goblok. Padahal kami itu selalu mengingatkan Anda, menyelamatkan Anda itu. Itulah yang disebut dengan air susu dibalas dengan air tuba tuh. Itu yang tidak baik. Kami berikan Anda kebaikan malah Anda mau menyakiti kami itu. Ya itu goblok. Lalu kalau ditanya apakah gua takut dengan itu gitu ya, dengan ancaman seperti itu? Ya jujur saja. Kalau gua ditanya takut, sama sekali gue tidak takut dengan kejadian itu gitu. Sama sekali gue tidak takut dengan kejadian itu. Gue hanya mengkhawatirkan begitu. Gue hanya mengkhawatirkan kalau seandainya gue benarlah ditembak mati begitu ya. Lalu siapa yang bisa mengingatkan Anda untuk melakukan withdraw begitu? Ya, gue rasa-rasa begini. Kalaupun kalian bisa berhasil withdraw semua, menurut gue ketika gue ditembak mati pun nyawa gue akan sangat berharga sekali tuh untuk teman-teman gitu. Jadi jangan takut, jangan khawatir gitu ya. Intinya teman-teman, janganlah bego dan mau dialihkan isu atas yang lain-lain begitu. Intinya fokus terhadap menuntut withdraw all, menuntut untuk dilakukannya pengembalian dana Anda. Jangan lagi Anda mau terpengaruh dengan isu-isu yang tidak-tidak. Anda jangan mau terbawa oleh suasana-suasana yang goblok menurut saya untuk ya Anda mengalihkan isu supaya Anda itu tidak fokus terhadap withdrawal begitu. Kasihan di Anda gitu. Bayangkan anak istri Anda semuanya pada membutuhkan uang itu gitu. Bayangkan keluarga Anda sangat membutuhkan uang itu. Banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang Anda benar-benar perlukan dengan menggunakan uang itu gitu ya. Jadi ya jangan mau Anda itu dialihkan isu gitu. Justru secara tidak langsung dengan Anda berhasil mengikuti arus isu tersebut, justru Anda harus berpikir bahwa Anda itu dalam rangka ingin dibunuh oleh para robot trading ilegal
yang jelas-jelas uang Anda sudah ada di dalam, Anda punya kebutuhan tapi tidak diberikan gitu. Itu aja sih. Karena kalau Anda punya kebutuhan tidak diberikan sama dengan membunuh Anda secara pelan-pelan kan gitu ya. Jadi Anda harus menjaga sekali itu. Ya, jangan sampai Anda terpengaruh. Semoga Anda bisa lebih fokus ya, lebih fokus terhadap withdraw. Terserah orang mau bilang mau tembak mati apa segala macam, ya itu urusan dia gitu. Tapi gue tetap akan melakukan tindakan hukum, upaya hukum supaya menjadikan efek jerah bagi teman-teman yang mencoba-coba untuk menyebarkan provokasi, ancaman dan sebagainya di dalam grup-grup seperti Telegram atau WhatsApp gitu. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like dan di-komen, dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua. Ciao.